Suatu sore, hujan turun deras. Raka tetap datang, basah kuyup. Alia memaksanya berteduh di rumah kontrakannya. Di ruang kecil itu, kehangatan tumbuh. "Apa Mas gak capek hidup begini?" tanya Alia. Raka menatap Alia lama. "Capek, tapi aku bersyukur bisa ketemu kamu." Di bawah terik matahari siang, seorang pria muda mendorong gerobak kerupuk keliling menyusuri ganggang sempit kota tua. Pakaiannya sederhana, kaos lusuh, topi usang menutupi wajah tampannya. Tak ada yang tahu, pria bernama Raka itu sebenarnya adalah pewaris tunggal perusahaan properti ternama. Ia memilih menyamar, ingin merasakan hidup tanpa nama besar, tanpa harta, hanya sebagai manusia biasa. Seharian ia berteriak menawarkan dagangannya, namun tak satu pun pembeli berhenti. Kerupuk-kerupuknya terguncang pelan di dalam plastik, seolah ikut lelah. Raka duduk di pinggir jalan, meneguk air minum dengan napas berat. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasakan pahitnya diabaikan. Tak jauh dari sana, seorang gadis muda memperhatikannya dari balik jendela rumah kontrakan kecil. Namanya Alia. Gadis cantik berwajah lembut yang hidup sebatang kara sejak orang tuanya meninggal. Ia bekerja serabutan, hidup pas-pasan, namun hatinya selalu peka terhadap penderitaan orang lain. Alia melihat wajah lelah Raka, keringat yang menetes, dan kerupuk yang tak laku satupun. Ada rasa iba yang mengusik dadanya. Ia mengambil uang tabungannya yang tak seberapa, lalu keluar rumah. "Mas," panggil Alia pelan. Raka menoleh, matanya bertemu dengan tatapan Alia yang hangat. Untuk sesaat, dunia terasa berhenti. Raka tak tahu, pertemuan sederhana itu akan mengubah hidupnya selamanya. Borongan dari hati yang tulus. Alia mendekat ke gerobak kerupuk itu dengan senyum kecil. Raka buru-buru berdiri, mencoba bersikap ramah meski hatinya sudah hampir menyerah. "Kerupuknya berapa, Mas?" tanya Alia. Raka menyebutkan harga dengan suara lirih. Alia mengangguk, lalu berkata pelan namun tegas, "Aku borong semuanya." Raka terdiam. Ia menatap Alia, mengira dirinya salah dengar. "Semua?" ulangnya ragu. "Iya, kelihatannya Mas capek, belum laku juga," jawab Alia jujur. Tanpa sadar, mata Raka berkaca-kaca. Bukan karena uang, itu tak berarti baginya, melainkan karena ketulusan yang begitu langka. Alia mengeluarkan uang dari dompet lusuhnya, jumlah yang jelas besar bagi kehidupannya sendiri. "Ini kebanyakan," kata Raka. "Anggap saja rezeki Mas hari ini," balas Alia sambil tersenyum. Saat menyerahkan kerupuk, tangan mereka bersentuhan singkat. Jantung Raka berdebar tak wajar. Ia merasa dilihat bukan sebagai orang kaya atau miskin, namun sebagai manusia. Alia mengajak Raka duduk sebentar. Mereka berbincang ringan. Raka berbohong kecil, mengaku hanya penjual kerupuk keliling biasa. Alia pun bercerita tentang hidupnya yang sepi, tentang hari-hari tanpa keluarga. Ada kesedihan yang sama-sama mereka rasakan, meski berasal dari dunia yang sangat berbeda. Saat matahari mulai condong ke barat, Raka pamit dengan hati yang hangat. Sejak hari itu, Raka tahu ia ingin kembali ke gang sempit itu. Bukan untuk menjual kerupuk, melainkan untuk bertemu Alia. Kerupuk dan rindu yang tumbuh. Hari-hari berikutnya Raka sengaja melewati gang tempat Alia tinggal. Gerobak kerupuknya selalu tampak sama, tapi hatinya berbeda. Ia berharap melihat sosok gadis yang pernah memborong dagangannya dengan tulus. Dan harapannya terjawab. Alia sering keluar sekedar menyapa, kadang membeli sedikit kerupuk, meski Alia tahu ia tak benar-benar membutuhkannya. Mereka mulai berbincang lebih lama, tentang hidup, tentang mimpi, tentang rasa sepi yang diam-diam mereka simpan. Raka menyukai cara Alia tersenyum sederhana. Alia menyukai ketenangan Raka dan caranya mendengarkan tanpa menghakimi. Tanpa disadari, rindu tumbuh di antara mereka. Namun di balik senyum Raka, ada rahasia besar. Setiap malam ia kembali ke rumah mewahnya, melepas pakaian lusuh, dan kembali menjadi pewaris kaya raya. Ia mulai merasa bersalah. Ia takut Alia menyukai sosok palsu yang ia perankan. Di sisi lain, Alia mulai menunggu suara gerobak kerupuk itu setiap siang.
Ia merasa hidupnya yang sepi perlahan terisi. Raka bukan hanya penjual kerupuk, tapi teman, tempat berbagi, bahkan alasan untuk tersenyum. Suatu sore, hujan turun deras. Raka tetap datang, basah kuyup. Alia memaksanya berteduh di rumah kontrakannya. Di ruang kecil itu, kehangatan tumbuh. "Apa Mas nggak capek hidup begini?" tanya Alia. Raka menatap Alia lama. "Capek, tapi aku bersyukur bisa ketemu kamu." Kalimat sederhana itu membuat Alia tersipu. Namun di hati Raka, konflik mulai menguat. Sampai kapan ia bisa berbohong? Rahasia di balik gerobak. Suatu hari, Raka mendapat panggilan penting dari kantornya. Ia harus menghadiri rapat besar sebagai pemilik perusahaan. Hatinya bimbang, ia tak ingin meninggalkan Alia tanpa penjelasan. Alia mulai merasa ada yang berubah. Raka sering melamun, tersenyum tapi matanya menyimpan kegelisahan. "Ada masalah?" tanya Alia. Raka menggereng, ia hampir jujur, tapi ketakutan menahannya. Ia takut Alia akan merasa dibohongi, atau lebih buruk, merasa tak pantas. Tanpa sepengetahuan Raka, suatu sore Alia melihatnya turun dari mobil mewah tak jauh dari gang. Ia terdiam, hatinya bergetar. Pria yang ia kenal sebagai penjual kerupuk turun dari mobil mahal. Keesokan harinya Alia bersikap dingin. Raka merasakan jarak itu. "Kalau Mas mau jujur, jujurlah," ucap Alia pelan. Raka tak bisa lagi menghindar. Ia menghela napas panjang dan mengakui segalanya. Tentang kekayaannya, penyamarannya, dan alasannya ingin hidup sederhana. Air mata Alia jatuh, bukan karena marah, tapi karena takut kehilangan. "Aku cuma gadis sebatang kara," lirihnya. "Apa Mas benar-benar tulus?" Raka menggenggam tangannya. "Aku jatuh cinta pada Alia yang baik hati, bukan karena siapapun kamu." Namun luka kepercayaan tak mudah sembuh. Alia menarik tangannya, masuk ke rumah, meninggalkan Raka dengan penyesalan mendalam. Jarak yang menyakitkan. Hari-hari setelah pengakuan itu terasa hampa. Raka tak lagi mendorong gerobak kerupuk ke gang itu. Alia menunggu sia-sia, hatinya perih. Raka kembali menjalani hidup mewahnya, tapi setiap ruangan terasa kosong. Semua kemewahan tak berarti tanpa senyum Alia. Ia sadar, penyamarannya bukan sekadar permainan. Itu adalah jalan baginya menemukan cinta sejati. Alia berusaha melanjutkan hidup. Ia bekerja lebih keras, menekan perasaannya. Namun setiap melihat kerupuk, hatinya bergetar. Ia rindu suara roda gerobak, rindu obrolan sederhana. Suatu malam, hujan kembali turun. Alia duduk di teras, menangis diam-diam. Di saat itulah Raka datang. Bukan dengan gerobak, bukan dengan mobil mewah, melainkan berjalan kaki, membawa satu plastik kerupuk. "Aku nggak datang sebagai orang kaya," ucap Raka. "Aku datang sebagai Raka, pria yang mencintaimu." Ia meminta maaf menunduk rendah. Alia menatapnya lama, hatinya berperang antara luka dan rindu. "Aku takut," ujar Alia jujur. "Takut ditinggalkan." Raka berlutut. "Aku berjanji, aku akan tetap jadi diriku yang kamu kenal. Kaya atau miskin, aku ingin bersamamu." Tangis Alia pecah. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa tak sendiri lagi. Cinta yang diperjuangkan. Perlahan Alia membuka hatinya kembali. Raka tak memaksa. Ia menemani Alia dengan sabar, membantu kehidupannya tanpa pamer harta. Ia tetap datang sederhana, menghormati batas yang Alia jaga. Raka bahkan benar-benar berjualan kerupuk selama beberapa minggu. Bukan sebagai penyamaran, tapi sebagai bukti ia tak malu hidup sederhana. Alia melihat ketulusan itu dan hatinya luluh. Mereka mulai berjalan bersama, tertawa bersama, berbagi mimpi. Raka menceritakan rencananya membangun usaha sosial untuk membantu pedagang kecil. Alia mendukungnya dengan sepenuh hati. "Aku bangga sama kamu," kata Alia. Untuk pertama kalinya, Raka merasa diterima sepenuhnya. Ia melamar Alia dengan cara sederhana. Di gang tempat pertama kali mereka bertemu, ditemani gerobak kerupuk tua. Tak ada cincin mahal, hanya janji dan air mata bahagia. Alia mengangguk, hatinya penuh keyakinan.
dunia yang berbeda. Hubungan mereka diuji saat Alia diperkenalkan ke dunia Raka. Gedung tinggi, orang-orang berdasi, dan pandangan merendahkan membuat Alia minder. Namun Raka selalu di sisinya. Ia menggenggam tangan Alia di hadapan semua orang. "Dia calon istriku," ucap Raka tegas. Alia belajar percaya diri. Ia sadar, nilai dirinya bukan ditentukan harta. Ketulusannya justru menjadi cahaya di dunia Raka yang dingin. Perlahan orang-orang mulai menghormatinya. Alia tak berubah, tetap sederhana, tetap baik. Kerupuk yang menjadi saksi cinta. Pernikahan mereka digelar sederhana. Di sudut acara ada gerobak kerupuk sebagai simbol perjalanan cinta mereka. Banyak tamu terharu mendengar kisah itu. Raka menepati janjinya. Ia membangun hidup bersama Alia tanpa melupakan akar kesederhanaan. Alia tak lagi sebatang kara. Ia punya rumah, cinta, dan keluarga. Di suatu sore, mereka duduk bersama memakan kerupuk sambil tertawa. "Siapa tangka kerupuk bisa mempertemukan kita," kata Alia. Raka tersenyum. "Bukan kerupuknya, tapi hatimu." Dan cinta mereka pun hidup, sederhana, namun abadi.